Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya Nastiti yang akan memandu sesi Connecting Time kali ini yang akan membahas tema tentang Monitoring, Evaluation, Learning of a Project in Development Sector. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Ridaya dan kita akan bersama-sama membahas tentang Monitoring, Evaluation, Learning dalam project di sektor development ini. Sebelumnya kita sapa dulu ya Bapak Ridaya. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Nastiti, kabar saya baik. Baik Pak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab hari ini nih, kita bisa Bapak ceritakan dulu background profil pekerjaan Bapak dan juga aktivitas sehari-hari Bapak apa saja? Saya kan sudah bekerja di sektor pembangunan ini sudah 20 tahun lebih dikit ya. Saya udah pindah di beberapa kali pindah isu lah istilah kami. Saya dulu memulai dengan isu budget advocacy atau advokasi anggaran. Jadi melihat bagaimana anggaran pemerintah itu dialokasikan. Kemudian saya menekuni isu-isu anti korupsi ya. Bagaimana korupsi terjadi di Indonesia dan bagaimana sebaiknya kita memperbaiki cara-cara kita menanggulangi atau memberantas korupsi. Lebih spesifik misalnya saya masuk cukup jauh di isu-isu misalnya korupsi politik, kemudian isu-isu anti korupsi di sektor minyak, gas, dan pertambangan begitu ya. Kemudian saya juga pindah ke isu-isu manajemen kehutanan ya, bagaimana hutan kita sebaiknya dikelola, bagaimana memperbaiki pengelolaan konservasi di Indonesia. Jadi saya udah pindah beberapa kali lah ibaratnya gitu. Jadi dan sepanjang isu itu saya misalnya bertemu juga dengan isu-isu yang menyangkut bagaimana think tank atau lembaga riset publik itu beroperasi, bagaimana memperbaiki ekosistemnya, kemudian bagaimana isu gender atau kesetaraan gender itu dipromosikan di setiap tempat kerja dan di kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Lumayan, jadi isinya udah berubah beberapa kali gitu. Oke, baik Pak. Berarti masih produktif ya Pak ya? Tetap produktif. Oh iya, selama pandemi ini hampir setahun ya kita, alhamdulillah masih produktif. Oke, baik Pak. Berarti dari pengalaman Bapak kita terkait dengan topik kita hari ini ya Pak ya, tentang monitoring, evaluation, learning dari project di development sector itu. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebelum kita gali lebih lanjut dari monitoring, evaluation, learning itu Pak, bisa Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan project di dalam development sector? Project itu kalau boleh dibilang itu sebenarnya agenda kerja, agenda kita mengerjakan sesuatu. Sesuatu itu ya bisa disebut project. Misalnya saya kasih contoh, kita mau membantu untuk penanggulangan COVID-19 di entah itu pedesaan atau di perkotaan atau secara umum secara nasional ya, skalanya skala nasional gitu. Itu bisa desain proyeknya bisa begitu. Bisa juga misalnya penanggulangan misalnya penderita penyakit tuberkulosis atau TB gitu ya, memperbaiki penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Itu kalau di bidang kesehatan. Kalau di bidang lingkungan hidup misalnya memperbaiki pengelolaan sistem pembuangan air limbah misalnya, atau mengurangi risiko banjir di daerah-daerah yang rawan banjir itu. Jadi project itu adalah desain atau agenda pekerjaan yang didesain biasanya periodenya 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini jadi krusial. Itu yang dimaksud dengan project kalau di development sector. Baik, terima kasih Pak. Lalu Bapak bisa jelaskan tidak
Apakah proyek di development sektor ini mempunyai ciri khas tersendiri atau keunikan tersendiri dibandingkan dari proyek di bidang yang lain? Oh iya, kalau proyek development sector itu biasanya melibatkan konsultasi dengan banyak pihak. Gitu. Sederhananya misalnya saya kasih ilustrasi, kalau kita proyek bantuan bilateral, jadi pemerintah negara A ingin membantu pemerintah Indonesia ya untuk memperbaiki sesuatu gitu ya. Jadi bayangkan dia dari negara A itu punya agenda ingin membantu, tapi untuk bisa membantu dia harus konsultasi dengan pemerintah Indonesia sebagai negara tempatannya dia. Gitu. Misalnya dia konsultasi dengan Bappenas, dia konsultasi dengan Kementerian Teknis, oke disetujui atau oke idenya sepakat, ketemu, dimulai didesain. Jadi mempertemukan agenda pembangunan, bantuan pembangunan dari negara asal ke agenda pembangunan di negara tempatan. Yang kedua, di tahap implementasinya juga bisa jadi proyeknya sudah didesain 1 atau 2 tahun lalu, tapi baru dilaksanakan sekarang ketika misalnya iklim pemerintahnya udah berubah. Kita udah punya RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang baru misalnya. Ya, itu juga kan agak tricky ya, somehow agak tricky, atau pejabatnya udah ganti, dia punya agenda prioritas yang baru ganti lagi gitu. Hal-hal macam itu menurut saya agak unik memang dibandingkan dengan katakan di sektor non pembangunan gitu. Oke, berarti memang ada keunikannya sendiri ya Pak ya. Oke, Pak, sehubungan dengan pelaksanaan proyek nih, kita mengetahui adanya tahapan monitoring, evaluation, dan learning dari sebuah proyek ya Pak. Kali ini kita akan diskusi tentang itu ya Pak, tentang monitoring, evaluasi, dan juga learning. Nah, sebelumnya Pak, apa yang dimaksud dengan monitoring, evaluating, dan learning dari sebuah proyek di development sektor itu Pak? Untuk gampangnya barangkali kita gunakan saja istilah yang kita udah pakai tadi ya, dari itu monitoring sendiri, evaluation sendiri, learning sendiri gitu ya. Kalau monitoring itu sebetulnya bahasa kasarnya adalah bagaimana kita memantau apakah proyek kita itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan kan mencapai tujuan. Ya misalnya saya gambarannya kita mau meningkatkan perlindungan pada penderita tuberkulosis atau penderita COVID-19 lah yang sekarang kita lagi jalan sama-sama. Kita harus punya cara untuk memantau apakah kita udah bener nih setelah katakan 1 bulan kita berjalan, atau bulan kedua kita berjalan, atau bulan ketiga. Kita harus punya track, harus punya cara untuk memantau track kita bahwa kita sudah di jalur yang benar. Itu namanya monitor, jadi memantau perkembangan tahap-tahapannya. Kemudian evaluasi itu adalah sebetulnya tidak jauh beda dari monitoring. Kalau boleh bilang sedikit bedanya adalah evaluasi itu adalah ketika kita mau melihat kerangka yang sedikit lebih besar. Ya, kalau tadi itu misalnya target-targetnya ya, katakan saya kasih contoh tadi, ambil contoh membantu penanganan pasien COVID-19. Kita targetkan misalnya kita membantu pemerintah Indonesia di satu provinsi lah, katakan di DKI atau di Jawa Barat atau Jawa Timur ya, bantuan itu di situ. Di pertama kita punya target, katakan di tahun pertama kita harus memastikan bahwa di katakan DKI ya, kita memastikan 10 rumah sakit rujukan itu punya tempat tidur yang tersedia, katakan berapa, kita bisa set angkanya gitu. Lalu kita track tuh pencapaiannya di bulan pertama. Kalau ini kan sudah berjalan ya, tapi kalau kita di hari awal kita berpikirnya, dari awal kita lihat pertama peningkatannya, karena kita punya data berapa jumlah tempat tidur di rumah sakit di Jakarta, rumah sakit rujukan apa saja, lalu kita bisa buat kalkulasi sebetulnya yang tersedia untuk COVID itu masing-masing, katakan mereka mengalokasikan 35% dari jumlah beds. Ya, yang 65% tentunya untuk penyakit yang lain lah gitu. Lalu dari situ kita bisa track untuk di bulan pertama pencapaian sekian, bulan kedua itu monitoring, itu men-track bulanan. Nah, tapi kalau evaluasi dia melihatnya kerangkanya agak makro, sedikit lebih makro gitu. Misalnya di samping tentang target-target spesifik seperti tadi,
target makronya ini cocok nggak gitu, masih sesuai dengan konteks nggak. Katakan ketika jalan 6 bulan, wah ternyata kita harus mengubah pendekatan gitu, karena situasinya katakan udah lebih parah atau apalah gitu ya, sehingga kita perlu mengubah pendekatan. Itu porsinya evaluasi akan melihatnya dari sisi itu. Kalau learning sebetulnya sama saja, itu sebetulnya respon yang diberikan terhadap hasil monitoring dan hasil evaluasi. Jadi ya, mestinya itu ada pintu yang didesain, yang embedded di dalam project itu untuk melakukan adjustment atau penyesuaian kalau misalnya hasil monitoringnya sedikit meleset dari target atau meleset banyak dari target. Evaluasinya juga begitu, sudah sesuai dengan track yang atau arah yang diinginkan atau belum. Nah, kalau belum, di situ mestinya tersedia pintu untuk melakukan perbaikan, adjustment atau penyesuaian begitu, atau menambah porsi, menambah lingkup, cakupan kayak gitu. Gitu Mbak Nastiti, kira-kira kalau pengertian sederhananya gitu. Oke, baik Pak. Jadi ketiga itu definisinya ya Pak ya. Definisi dari monitoring, evaluation dan juga learning ya Pak ya. Betul. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya izin mau iklan sebentar ya Pak ya. Boleh. Oke, sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel YouTube Foster and Bridge Indonesia dan juga share video ini ke sahabat profesional yang lainnya. Baik Pak, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Ya. Setelah kita mengetahui definisi dari monitoring, evaluation, dan juga learning dari sebuah project nih Pak, apa sih yang membuat 3 tahapan itu penting dalam keberlangsungan dari sebuah project? Pertama saya kira karena kita harus punya ukuran ya, kita semua ini saya kira di dunia profesional itu harus punya ukuran keberhasilan. Kira-kira sederhananya begitu. Apakah proyek kita berhasil, tidak berhasil, kurang berhasil, itu kan harus punya ukuran, ya kan? Dan tentu saja bagi project owners gitu ya, dia pengen tahu kalau berhasil itu di mana atau mengapa, kalau gagal juga mengapa dan di mana pangkal masalahnya. Saya kira sebetulnya itu sih, atau dengan kata lain, kita ini semuanya punya sistem akuntabilitas, ya. Kalau akuntabilitas keuangan sih gampang, mereka udah punya sistem ya, akunting, ada pemeriksa dan lain-lain. Tapi dari segi substansi atau delivery dari pekerjaan, kita ini semua punya level pertanggungjawaban. Misalnya kita bertanggung jawab pada project owner. Project owner sendiri di dalam kan ada berlapis-lapis kepemimpinan ya. Kepemimpinan dari segi konten, kemudian dari teknikal, kemudian dari sisi ada monitoringnya mereka juga, macam-macam itu, sehingga kita harus punya pintu komunikasi untuk menjelaskan hal-hal seperti tadi itu. Oke, baik Pak, berarti ini terkait dengan pertanyaan how do we know we achieve our target ya Pak dari sebuah project itu ya Pak ya. Betul ya, dari saya kira itu semua pihak ya, maksudnya gini, semua pihak itu gini, saya pakai istilah tadi project owner atau pemilik dana gitu. Atau kita sebagai implementer, kita mau tahu bahwa sebagai implementer apakah kita sudah melaksanakan pekerjaan kita dengan baik atau belum gitu kan. Kita kan tim ya. Ya, kalau saya sendiri sebagai katakan project director, saya ingin tentu saja pekerjaan saya bagus dong, ya kan? Dan untuk memastikan itu, saya kan dibantu oleh beberapa teman, atau bahkan kadang-kadang dibantu oleh beberapa mitra. Nah, cara kita untuk tahu bahwa teman-teman kita mengerjakan dengan benar, mitra-mitra kita mengerjakan dengan benar, kita harus punya ukuran-ukuran yang sama gitu. Jadi desain atau rancangan Monep itu memang didesain untuk itu, untuk kita bisa tahu apakah kita sudah di jalur yang benar, apakah kita sudah berhasil atau kurang berhasil. Nah, di level project owner, dia kan ingin tahu nih, dia kasih kontrak ke orang untuk mengimplementasikan sesuatu, apakah
kontraktor ini atau implementer ini itu deliver nggak apa yang kita maui gitu, apa yang mereka maui gitu. Jadi memang MONEV itu atau Monitoring, Evaluation and Learning itu memang untuk memastikan bahwa kita itu punya cara untuk mengetahui apakah kita sudah mencapai tujuan kita atau belum. Oke, Gitu, berarti sebagai alat ukur juga ya Pak. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Menurut Bapak, apakah tahapan ini, monitoring, evaluation, dan juga learning ini bisa juga diterapkan di sektor-sektor lain selain development sektor itu? Oh iya, yang saya suka banding-bandingkan itu misalnya sektor korporasi ya. Kalau korporasi saya percaya tiap unit itu sudah punya sistem sendiri ya untuk melaporkan. Dan saya tahu baru di sektor korporasi itu mereka biasanya tidak menginginkan laporan yang panjang-panjang gitu, ya kan? Tapi justru saya kira MEL ini atau Monitoring, Evaluation, Learning itu biasanya sistem bahasanya lebih ringkas, ya, tapi padat dan tajam gitu loh. Saya kasih ilustrasi misalnya project-project atau unit-unit sustainability dari perusahaan-perusahaan katakan kelapa sawit, ya, perkebunan atau tambang misalnya. Mereka itu kan mengelola dana-dana CSR kan. Corporate Social Responsibility, bekerja dengan masyarakat lokal, membantu pemerintah daerah, membantu katakan LSM lokal untuk memberdayakan masyarakat, ya agar masyarakat juga menerima manfaat secara langsung dari perusahaan misalnya gitu. Ini kan mirip dengan proyek-proyek development sector. Kalau development sector misalnya menargetkan bahwa dalam 5 tahun akan memperbaiki, katakan saya kasih contoh ilustrasi aja. Kita mau membantu pemerintah tempatan kita dari lokasi kita menempati itu katakan ada 10 peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis yang mau diubah atau diperbaiki. Ya, karena kita ngerasa 10 peraturan perundangan tadi itu menghambat dari pemberdayaan masyarakat misalnya. Kita bantu kita akan melakukan legal review, kita akan mencarikan expert untuk membantu itu selama katakan 3 tahun. Untuk mengubah 10 peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, peraturan daerah, SK bupati, SK itu kita hitung semua itu sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, di korporasi juga barangkali mereka punya hal yang mirip misalnya ya, bahwa mereka akan membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki kerangka kerja mereka. Gitu. Kerangka kerjanya bisa didefinisikan apa gitu. Ya, selama 3 tahun. Jadi menurut saya perangkat monitoring, evaluation, and learning itu applicable atau berguna baik development sector maupun di sektor korporasi, terutama yang menyangkut isu-isu sustainability misalnya. Baik Pak, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa saran dari Bapak untuk kita agar kita dapat meningkatkan pemahaman terhadap penerapan monitoring, evaluation, dan learning ini di dalam sebuah proyek? Jadi kalau soal bagaimananya itu gampang sebetulnya, karena itu toolsnya ada di luar ya. Banyak pihak yang menawarkan misalnya ilmunya itu ada ya, baik di online gitu ya, ataupun pada penyedia jasa untuk orang mengerti tentang kerangka monitoring, evaluation, and learning ini gitu. Providernya dengan kata lain itu banyak ya, banyak vendor yang bisa membantu kita untuk mengadopsi teknologi monitoring, evaluation, and learning itu. Itu saya kira kalau dari segi mau nggak mau memang investasi kita harus menginvestasikan itu, dan harus kita pastikan perangkat MEL ini, monitoring, evaluation, and learning itu harus embedded dalam project atau dalam organisasi gitu. Semua pihak itu harus punya perangkat itu, artinya toolsnya ada dan ada orang yang nge-track itu. Kalau dilakukan secara sambil lalu ya, saya pastikan itu tidak akan sukses gitu, tidak akan sukses. Tapi kalau kita akan serius melakukan itu dengan cara menginvestasikan, pertama untuk mempelajari, kedua untuk melaksanakan, saya kira itu akan membantu kita semua. Sebagai tambahan aja Mbak Nasiti ya, menurut saya gini, saya kira yang tadi yang saya belum sampaikan, mengapa MEL plan ini kita butuhkan?
Saya kira penjelasannya terletak pada bahwa kita menghadapi situasi di mana sumber daya kita itu makin terbatas, atau dananya itu, sederhananya lebih konkret, dana kita itu makin terbatas. Baik itu kalau di korporasi itu dari manajemen, untuk di sektor sustainability itu jumlah dana yang dikasih terbatas. Kalau development sector, dana-dana pembangunan yang dialokasikan buat membantu di negara-negara berkembang seperti Indonesia, lebih spesifik, atau di isu tertentu itu makin terbatas. Nah, karena makin terbatas itu, kita harus punya cara meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa mereka layak atau perlu atau bahkan urgent untuk mengalokasikan dana yang terbatas tadi itu untuk mendanai proyek kita. Dan mail plan dan mail report itulah alat komunikasi kita kepada mereka bahwa ini loh hasil yang akan Bapak dapatkan kalau Bapak membantu kita atau Ibu membantu kita. Sebaliknya, pada saat pelaporan, kita bisa tunjukkan pada para pengambil kebijakan itu hasil Bapak Ibu mengalokasikan katakan $500.000, ya kan, atau bahkan 1-2 juta dolar, itu impact atau dampak yang dihasilkan itu ini. Itu yang cara kita mengkomunikasikan. Kalau laporan teknis misalnya quarterly report, annual report, atau thematic report itu gampang dikata-katai. Kalau ada orang yang pandai menulis itu gampang dikata-katai. Tapi creme de la creme-nya itu atau inti dari laporan itu sebetulnya kalau di level yang lebih atas lagi, karena mereka nggak punya waktu untuk membaca laporan, nggak usah banyak-banyak, 40-50 halamannya terlalu banyak buat mereka. Yang mereka mau lihat itu sebetulnya hasilnya apa. Nah, itu dari sisi di bab atau di bagian atau di section mail result, pencapaian dari rencana monitor evaluasi tadi itu. Misalnya tadi saya kasih contoh ya, saya agak melebar sedikit sekarang. Tadi kita targetkan 10 peraturan perundang-undangan, ya kan? Yang tercapai 8 gitu. Katakan ya, selama 3 tahun 8 peraturan perundang-undangan berhasil kita bantu untuk diperbaiki. Oke. Tapi pertanyaan krusialnya buat pengambil kebijakan bukan soal 8 peraturan perundang-undangan. Tapi kalau anak Jakarta bilang so what gitu loh. Apa arti dari 8 peraturan perundang-undangan itu terhadap tujuan yang kita mau capai. Nah, itu namanya impact atau dampak gitu. Dan orang-orang di kerangka Monef itulah dituangkan bagaimana kita menjelaskan pencapaian target outcomes tadi itu 8 dari 10 peraturan perundang-undangan itu untuk mencapai impact ya, atau dampak. Misalnya kalau saya kasih ilustrasi tadi tentang bantuan kita untuk penderita COVID, misalnya impact-nya itu adalah misalnya yang kita mencapai tingkat kematian kita yang menurun ya karena fasilitas kesehatan yang meningkat, atau imunisasinya lebih berhasil ya. Kita menargetkan katakan 85% penduduk di satu kabupaten itu tervaksinasi dalam kerangka waktu 6 bulan sejak diluncurkan ya. Kita bisa buktikan bahwa impact-nya kan tervaksinasi, sehat, bebas punya daya tahan yang sangat tangguh terhadap COVID. Jadi memang karena kita tidak hanya ingin bekerja untuk bekerja ya, tapi ada gunanya buat yang kita layani atau publik secara umum. Disitulah kita butuh Monef untuk melaporkannya secara krusial gitu. Oke, baik Pak. Berarti yang saya tangkap tadi, untuk agar bisa lebih berkembang atau meningkat pemahaman kita, berarti memang harus lewat investasi, baik itu belajar mengembangkan mail plan-nya itu sendiri ya Pak ya? Iya. Dan kalau boleh ditambahkan Mbak, jadi kita juga perlu menambah orang. Kadang-kadang kita nggak perlu merekrut orang baru, tapi kita menggroom talent yang kita punya di dalam lembaga untuk mendalami mail plan ini, gitu, mail plan dan reporting ini. Ya, karena biasanya sering sekali sebetulnya di kantor itu ada yang berminat melakukan, ada yang punya bakat atau ketertarikan, tapi tidak terfasilitasi gitu. Manajemennya itu sedikit overlook pada kemampuan yang bersangkutan. Jadi sayang kan anaknya dedicated tapi
minim support gitu. Oke, baik Pak. Menarik sekali pembahasan kali ini nih Pak. Tapi tadi sudah pertanyaan saya yang terakhir Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak karena Sama-sama. sudah memberikan jawaban dan juga pembahasan dari topik hari ini, yaitu tentang monitoring, evaluation, dan learning dalam sebuah project di development sector. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain ya Pak dengan topik yang lainnya lagi ya Pak ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. sama-sama. Sahabat profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar tidak ketinggalan dengan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di sesi Connecting Time berikutnya. Bye!